maka membran tambahan itu harus segera diganti melalui eksositosis dan sebaliknya. Terus bagaimana si sel darah putih itu menjaga keseimbangan membran plasma? Caranya, sel darah putih aktif itu melakukan endositosis untuk menelan patogen, sehingga lebih dari 100% membran plasma itu dapat digunakan dalam 1 jam. Oleh karena itu, membran tambahan ini harus segera diganti melalui eksositosis. Lalu bagaimana si prinsip daur ulang berlaku dalam eksositosis dan endositosis? Caranya, melalui eksositosis dan endositosis, bagian-bagian membran selalu dibentuk lagi, diambil kembali dan didaur ulang. Ini membuat tubuh itu tetap efisien dan mengelola sumber daya membran. Jadi, bayangkan sebuah bank yang mengelola uang masuk dan keluar. Jika lebih banyak uang yang masuk daripada keluar, bank itu akan kelebihan uang tunai. Sebaliknya, jika lebih banyak uang yang keluar daripada masuk, bank akan kekurangan uang tunai. Dalam tubuh kita, endositosis dan eksositosis itu harus dijaga dalam keseimbangan untuk mempertahankan luas permukaan membran plasma. Pertama, aktivitas endositosis yang intens. Jadi, pada sel yang aktif melakukan endositosis seperti sel darah putih, lebih dari 100% membran plasma itu dapat digunakan untuk membungkus vesikel dalam 1 jam. Oleh karena itu, membran tambahan ini harus segera diganti melalui eksositosis. Kedua, aktivitas eksositosis yang intens. Jadi, pada sel sekretorik seperti sel beta pankreas, aktivitas eksositosis itu dapat meningkatkan luas permukaan membran hingga 30 kali lipat. Membran tambahan ini kemudian harus diambil kembali melalui endositosis. Ketiga, daur ulang membran. Jadi, melalui eksositosis dan endositosis, bagian-bagian membran itu selalu dibentuk lagi, diambil kembali dan didaur ulang. Ini adalah contoh sempurna dari prinsip daur ulang yang membuat tubuh kita tetap efisien. Nah, untuk refleksi sistemiknya, ini adalah contoh prinsip ekonomi biologis. Tubuh kita itu tidak membuat membran baru dari nol, tetapi mendaur ulang secara dinamis, mirip dengan ekonomi sirkular. Intinya, ini menunjukkan bahwa tubuh kita adalah sistem dinamis yang selalu beradaptasi untuk menjaga keseimbangan. Setelah pembahasan yang panjang, tibalah kita di kesimpulan bahwa ada harmoni dalam transport vesikular. Kenapa sih eksositosis itu dianggap salah satu mekanisme paling elegan dalam tubuh? Ya, karena eksositosis adalah mekanisme cerdas yang memungkinkan sel untuk melepaskan bahan-bahan besar yang tidak dapat melewati membran plasma secara langsung, serta menambahkan komponen spesifik ke membran plasma sesuai kebutuhan. Terus bagaimana sih pemahaman tentang eksositosis itu dapat membantu calon dokter dalam praktik medis? Nah, jadi memahami mekanisme ini membantu calon dokter memahami dasar-dasar fisiologi tubuh yang penting untuk mendiagnosis dan mengobati gangguan seperti defisiensi hormon, gangguan sistem saraf, dan ketidakseimbangan metabolisme. Kemudian, apa pesan utama yang dapat kita ambil dari pembahasan tentang eksositosis? Jadi, tubuh manusia adalah sistem yang kompleks dan harmonis di mana setiap komponen termasuk eksositosis itu saling mendukung untuk menjaga kehidupan. Memahami mekanisme ini dapat membantu kita lebih menghargai keajaiban biologi tubuh. Saudara-saudara sekalian, eksositosis adalah salah satu mekanisme paling elegan dalam tubuh kita. Ia digunakan untuk melepaskan bahan-bahan besar yang tidak dapat melewati membran plasma secara langsung.